Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang dongeng pada tema kedua, subtema 1, kelas 3. Disimak ya. Di dalam dongeng terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide dasar yang memicu atau menggambarkan keseluruhan cerita yang ada dari dongeng. Cerita yang ada dari dongeng itu menceritakan tentang apa? Misalkan tentang persahabatan, tentang agama, atau tentang petualangan. Selanjutnya, nomor 2 ada latar. Ada 3 jenis latar dalam sebuah dongeng, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam dongeng terjadi. Misalkan terjadi di hutan, terjadi di rumah, di kamar, di jalan, dan lain-lain. Lalu ada latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam dongeng terjadi. Misalnya terjadi pada siang hari, malam hari, atau sore hari. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana ini menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah dongeng. Misalnya suasananya gembira, sedih, atau mencekam, dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam unsur intrinsik terdapat juga tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau karakter atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Contohnya, tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang memiliki watak pekerja keras. Jadi, di dalam cerita Roro Jonggrang ini terdapat pelaku atau orang yang bernama Bondowoso yang mempunyai sifat pekerja keras. Lalu yang keempat, amanat atau pesan. Amanat adalah sebuah nasihat atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Misalkan amanatnya itu janganlah kalian membuang sampah sembarangan. Lalu di sini ada cerita pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh di teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunanku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dari daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, dari cerita tersebut, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lain. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Selanjutnya, unsur intrinsik dongeng. Pengembara dan sebuah pohon. Tema yang kita bisa ambil dari cerita pengembara dan sebuah pohon itu tentang rasa bersyukur. Lalu latarnya, yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat kita dapat ketahui dari ceritanya berada di jalan yang tandus. Kita dapat melihat dari penggalan cerita pengembara dan sebuah pohon, yaitu dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Berarti di sini kita tahu nih, ada di jalan tempatnya. Lalu ada waktu
waktunya itu terjadi pada siang hari. Kenapa pada siang hari? Kita dapat lihat juga dari cerita dongeng pada teks pengembara dan sebuah pohon, terdapat kata di hari yang sangat panas. Karena di hari yang sangat panas, pasti terjadi pada siang hari. Selanjutnya, suasana. Suasana di sini ada suasana gembira dan suasana marah. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Nah, di sini ada kata-kata gembira, berarti dia suasananya gembira. Selanjutnya, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Suasananya di sini, saat pohon mengatakan kata-kata ini, dia menggambarkan suasana yang sedang marah. Lalu yang ketiga ada tokoh atau perwatakan atau yang sering kita sebut juga dengan karakter. Yang pertama, tokohnya itu ada pengembara yang ke-1, karakternya itu dia sombong, tidak sopan, dan tidak bersyukur. Yang kedua, pendiam, dan yang ketiga pohon yaitu bijaksana. Keempat, amanat atau pesan. Pesannya adalah janganlah lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Belajar selalu bersyukur, sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Berikut ini adalah tugas home learning dari dongeng Asal Mula Buah Kelapa. Kalian harus menentukan unsur intrinsik pada dongeng, yaitu ada tema, ada latar, ada tokoh, dan juga ada pesan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian juga mengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.